Hari ini kita berkumpul di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita hampiri hadiratnya. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang berkata, Engkaulah Raja kami Bapa. Di pagi hari ini Bapa kami, anak-anak kami datang mengambil hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu turun atas kami semua Bapa, dan biarlah Engkau yang bertata di atas kami Bapa, dan biarlah Engkau yang memimpin kami Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mau datang ke tempat ini untuk menerima sesuatu yang baru daripada-Mu Bapa. Dan kami mau pulang tidak dengan sia-sia, tetapi membawa kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal hingga kekal. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sapa kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Kuasanya sungguh luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Dialah sumber kekuatan kita, dan dialah jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Saat ini Dia hadir. Rasakan kehadirannya di tempat ini, Yesus.
That is who you are. Jesus, We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. say Jesus, Jesus, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. say Jesus, you are King. Mari saudara-saudaraku, Tuhan datang ke tempat ini. Tuhan menghampiri saudara dan saya di tempat ini. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara mungkin mengalami masalah yang berat. Mungkin hari-hari ini saudara tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya 1000 macam cara untuk menyediakan yang engkau butuhkan. Karena Dialah penyedia. Dialah yang menyediakan segala sesuatu buat saudara dan saya. Ya Yesus, Engkaulah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, You provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see.
Kita menemukan hanya di dalam Dia. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Amin.
Mari jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Luar biasa. Tuhan kita begitu baik. Dan kita percaya janjinya tidak pernah berkesudahan. Janjinya selalu baru setiap hari. Amin. Engkau Allah yang baik. Yesus. Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebelum kita memulai ibadah ini, saudara, kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita. Kita angkat tangan, para orang tua angkat tangannya tinggi-tinggi, dan kita arahkan ke anak-anak kita. Ini adalah generasi penerus kita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka adalah anak-anak yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, yang dipakai Tuhan untuk penyembuhan, yang dipakai Tuhan untuk misi, yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan banyak orang. Takut akan Tuhan itu ada pada mereka, ya Bapa. Mereka akan berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Mereka akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kecerdasan, kepintaran itu ada pada mereka. Hikmat Allah itu ada pada mereka, ya Bapa. Dari mulut mereka akan keluar kalimat-kalimat firman Allah, kata-kata firman Allah yang begitu menggoyahkan dunia ini, ya Tuhan. Pakai mereka di masa mudanya mereka, Tuhan. Pakai mereka di masa mereka, masa kecil mereka, masa remaja mereka, bahkan masa muda mereka, Tuhan. Pakai mereka untuk mengguncang dunia ini, ya Tuhan. Iman mereka kuat di dalam Tuhan. Pengharapan mereka kuat di dalam Tuhan. Iman mereka luar biasa. Iman mereka tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun juga. Pengharapan mereka selalu ada di dalam Yesus. Dan mereka selalu mengatakan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, ya Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan, ini anak-anakmu, ya Bapa. Mereka akan tumbuh dan berakar di dalam Engkau, ya Bapa. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mereka tetap sehat, tetap luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam saudara. Sekali lagi salam. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Katakan kanan kirinya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Amin. Amin. Kamu luar Semuanya biasa. sehat? Amin. Sehat walafiat? Amin. Haleluya. Katakan kanan kirinya lagi, kamu sehat walafiat. Kamu sehat walafiat. Nah saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah ini saudara. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Ada sekitar 5 tahun saudara kita nggak ketemu. Betul saudara ya? Haleluya. Nah saudara,
Hari ini kita akan belajar. Ada satu tema yang kita akan pelajari bersama. Apa temanya? Berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Berjalan dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, saudara. Kenapa saya kasih tema seperti ini, saudara? Karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, ada dua hal yang harus kita pahami, saudara. Kita berjalan dalam konsep kerajaan Allah, atau kita sedang berjalan dalam konsep kita sendiri. Betul ya? Kita sedang berjalan dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, atau kita sedang berjalan dalam prinsip-prinsip yang kita ingini, saudara, bukan yang Tuhan ingini. Makanya saya menulis khotbah ini, saudara. Saya banyak belajar juga tentang bagaimana harus berjalan dalam konsep kerajaan Allah, saudara. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak melenceng dari jalur-jalurnya Tuhan, saudara. Begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai melenceng dari jalur-jalurnya Tuhan, saudara. Ada yang tiba-tiba udah jadi mualaf, saudara. Haleluya. Betul, saudara ya. Amin, saudara. Hari ini kita terus pertahankan iman kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah tinggalkan Yesus kita, saudara. Amin. Pokoknya bagaimanapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, apapun pergumulannya, apapun permasalahannya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Katakan kanan kirinya, sekali Yesus tetap Yesus. Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Nggak peduli dengan keadaan kita, bagaimanapun pergumulan kita, saudara. Amin. Saya percaya bahwa saudara itu pasti banyak pergumulan. Kelihatan dari mukanya. Betul, saudara. Siapa di sini yang hidupnya penuh dengan masalah, saudara? Ada? Siapa yang hidupnya bermasalah terus, saudara? Siapa di sini yang banyak pergumulan? Semua kita pasti banyak pergumulan. Mau pendeta ke, mau gembala ke, mau majelis jemaat ke, mau jemaat ke, mau siapapun, saudara, yang masih hidup pasti banyak pergumulannya. Betul, saudara? Pasti banyak masalah, saudara. Pak, saya udah gak mau punya masalah lagi. Ya udah, nanti saja. Karena di kuburan gak ada masalah, saudara. Di kuburan mereka tetap damai sejahtera, saudara. Amin, betul, saudara. Tapi selama kita hidup, kita akan terus menghadapi masalah demi masalah, saudara. Tapi saya mau bilang, ketika kita berjalan dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, ketika kita berjalan dalam konsep kerajaan Allah, masalah itu tetap ada, tapi kita pemenangnya. Amin. Saudara ngerti gak sih arti pemenang dan lebih daripada pemenang? Ngerti, saudara ya? Apa artinya? Kita kan sering nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Betul, saudara ya? Kita adalah pemenang dan lebih daripada pemenang. Artinya apa? Sing ada lawan. Betul, saudara ya? Kalau orang Ambon bilangnya sing ada lawan, betul? Nggak ada lawannya. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Artinya apa? Nggak ada lawannya gitu ya, sudah. Amin. Mau ada masalah ke, mau nggak ada masalah ke, pergumulan yang kita hadapi, nggak ada lawannya, kita pemenangnya. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang kacau, saudara. Baru punya masalah sedikit, nangisnya terseduh-seduh. Sampai kayak orang apa gitu, biasa aja. Amin. Sampai saya disakitin, Pak. Udah. Di dunia ini kalau kita nggak menyakiti dia, kita tersakiti gitu, saudara. Betul? Karena ya inilah dunia, saudara. Makanya saudara pada waktu saudara lahir kan menangis, betul? Yakin? Pada waktu saudara keluar dari rahim ibu saudara, lalu saudara menangis. Kata siapa? Kata ibu aku. Oh, kata ibu. Kenapa nangis? Bukannya bahagia? Ya kenapa? Karena natural manusia udah jelas menghadapi pergumulan. Ini udah pasti. Makanya dia menangis, saudara. Betul ya? Pasti menangis semua. Kenapa? Dia lebih suka di dalam rahim ibunya. Semua apa yang dia mau, semuanya tersedia, saudara. Apa yang ibunya makan, dia makan.
Apa yang ibunya punya, dia punya. Haleluya. Itu prinsip anak Allah. Apa yang Bapak punya, kita punya. Amin. Tapi banyak juga orang Kristen yang gak ngerti, saudara. Gak sadar dirinya tuh anak Tuhan. Apa yang Bapak punya, kamu punya. Amin. Makanya banyak orang Kristen yang kalah. Belum apa-apa, udah kalah. Belum apa-apa, saya gak bisa, Pak. Belum apa-apa, aduh, saya gak mampu, Pak. Lah, di mana firman-Nya? Di mana imannya, saudara? Betul? Kalau kita berjalan dalam iman, dari awal kita sudah mengerti, di pertengahan kita mengerti, di endingnya kita mengerti. Amin. Nggak bisa melenceng lagi, saudara. Pada waktu Abraham dituntun Tuhan untuk mempersembahkan Ishak ke Bukit Moria. Kenapa nggak Bukit Sion? Karena itu yang Tuhan mau di Bukit Moria. Abraham bisa nggak melenceng? Aku ke Gunung Sahari aja. Bisa nggak? Bisa, saudara. Tapi kalau kita berjalan dalam iman, mulai dari awal jelas, di tengah jelas, endingnya jelas, saudara. Melenceng mati. Melenceng mati, saudara. Melenceng keluar dari jalurnya Tuhan, mati. Betul, saudara? Ini namanya berjalan dalam iman, saudara. Makanya kita hari ini harus cek and recheck. Apakah kita sedang berjalan dalam konsep kerajaan Allah, atau kita sedang berjalan dalam konsep kita sendiri, ini saudara. Amin. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis kitab ini untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi, saudara. Dia menyatakan dirinya di tengah-tengah kelemahan iman orang-orang Filipi, di tengah-tengah ketidakbenaran orang-orang Filipi, saudara. Dia menyatakan dirinya, yang ku kehendaki ialah. Keren kan, saudara? Artinya apa? Di tengah-tengah ketidakbenaran, dia tetap memilih hidup benar. Di tengah-tengah ketidakkudusan dunia ini, ada anak-anak Tuhan yang tetap berdiri hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah ketidakbenaran dunia ini, saudara, masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Amin. Ini yang namanya kita sedang berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Betul, kita memang hidup di dalam dunia. Hidup yang penuh dengan pergolakan dunia, hidup dalam ketidakkebenaran, hidup dalam kompromi yang begitu banyak terjadi, saudara. Tapi anak Tuhan tetap berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Aku tetap berdiri dalam kekudusanku, aku tetap berdiri di dalam kebenaran ilahi, aku tetap berdiri di dalam cahaya anugerah Tuhan. Ini yang namanya kita sedang berjalan dalam konsep kerajaan Allah, saudara. Kita punya fokus harusnya dalam hidup ini. Kenapa? Ini fokus pertama apa, saudara? Ini fokus kita yang kita kehendaki. Apa tujuan hidup kita, saudara? Orang Kristen harus punya tujuan hidup. Orang Kristen harus punya fokus dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya dikatakan apa? Yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki itu artinya ada target yang kita harus jalani, yang harus kita sampaikan di sana, saudara. Ada target yang harus kita dapatkan. Ada visi, ada misi, ada tujuan hidup di mana kita akan terus berjalan. Yang ku kehendaki ialah, saudara. Artinya Rasul Paulus pribadi yang punya visi dan misi, ada fokus dan ada target. Orang Kristen harus punya target, saudara. Apa targetnya orang Kristen? Amin. Biar saya diberkati, Pak. Waduh, berkat melulu, saudara. Saya mau bilang, gak usah pusing sama berkat. Gak usah pusing sama berkat. Tuhan tidak pernah berbohong. Amin.
Keintiman kita, kedekatan kita sama Tuhan, itu menentukan hidup kita diberkati atau enggak. Jangan baca Alkitab aja enggak pernah, berdoa enggak pernah, pujian penyembahan juga males-malesan, baca Alkitab belum 5 menit udah mati, ngorok, saudara. Betul nggak, saudara? Disuruh doa, kamu aja yang berdoa, kamu aja yang berdoa. Terus nuntut Tuhan, Tuhan berkatilah aku. Kalau engkau tidak memberkati aku, nggak mau ke gereja. Kata Tuhan apa? Ya udah. Yang gue pikirin. Tuhan nggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Jadi kalau kita tahu diri bahwa kita butuh Tuhan, ya lu ngerti sendiri apa yang harus lakukan, saudara, untuk menyenangkan hati Bapa. Amin. Amin. Dia nggak suka, dia nggak butuh kita, tapi dia mengasihi. Dia nggak mau kita jatuh dalam dosa, dia nggak mau kita masuk neraka. Saudara harus paham bahwa kita ini adalah produk Taman Eden. Kita ini adalah produk Taman Eden, dikembalikan lagi ke Taman Eden di Yerusalem baru. Dari kemuliaan, Tuhan akan kembalikan lagi kepada kemuliaan. Jangan dari Taman Eden berhentinya di Taman Edan. Ini agak ngeri nih, saudara. Horor nih, saudara. Betul ya? Jangan berhenti di Taman Edan. Nah, saudara di mana nih sekarang posisi? Saudara posisinya di Taman Edan atau di Taman Eden? 50-50 lah, Pak. Kadang-kadang Eden, kadang-kadang Edan. Saudara, kita ada di posisi Taman Edan, saudara. Sekarang ini penuh dengan kompromi. Dituntut sama anak Tuhan bahwa kita harus tetap hidup benar. Amin. Betul, saudara? Makanya jangan heran, ada aja yang jadi pengkhianat, ada aja yang jadi Yudas, ada aja yang ngejual Yesus cuma karena perempuan, ada aja yang ngejual Yesus cuma karena laki-laki, ada aja yang ngejual Yesus cuma karena jabatan, saudara, posisi, uang, saudara. Betul, saudara? Kenapa? Kita berada di Taman Edan. Katakan kanan kirinya, Edan apa Eden? Edan apa Edan? Itu sebabnya setiap kita orang percaya harus punya visi, misi, target, fokus. Amin. Dicontohkan oleh Rasul Paulus, yang ku kehendaki. Ini tujuan orang Kristen. Apa yang dikehendakinya, saudara? Yang ku kehendaki apa? Ayah. Kok nggak bisa itu? Next. Ini. Yang ku kehendaki apa? Menjadi serupa. Semua manusia, semua orang Kristen punya target. Targetnya apa? Serupa segambar dengan Kristus. Itu yang saya bilang tadi. Serupa segambar dengan Kristus, dirusak sama setan, iblis, kutu kopret itu, saudara, sama gundurwo. Betul, sama kuntilanak itu, saudara. Akhirnya banyak juga orang Kristen yang melenceng dari jalan-jalannya Tuhan. Tuhan mau kembalikan lagi menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ini target kita. Kita sedang berjalan dalam keserupaan itu, saudara. Memang kita belum serupa banget, belum sekarakter banget dengan Kristus, betul, saudara ya? Ya, kita masih agak marah-marah juga, masih sering emosional kita masih cinta uang juga, saudara ya. Ya Pak, duit kan segalanya bagi kita. Kalau nggak ada duit, bagaimana beli bubur? Ya sudahlah. Kalau target kita memang seperti itu, saudara. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu ada di situ. Sekarang kita balik. Di mana hatimu berada, di situ Yesus ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah harta segala-galanya untuk kita, saudara, disitulah hatimu ada, saudara. Target kita adalah serupa, segambar dengan Kristus dan beroleh kebangkitan. Amin. Amin. Bukannya kita mati melulu nih, saudara. Rohani kita mati belum, nggak ada pertumbuhan, nggak ada akarnya, saudara. Makanya ya begitu aja orang Kristen. Dahulu, sekarang,
selama-lamanya jadi jemaat. Di gereja ini tidak menginginkan dahulu selama-lamanya jadi jemaat, saudara. Amin. Gereja ini menginginkan jemaat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Kalau ada gereja jemaat yang tidak berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu dipertanyakan kekristenannya. Anda sedang menyembah siapa? Menyembah Yesus, Pak. Yesus yang mana? Karena Yesus di dunia ini banyak. Yesus de Santos di Filipina, di Brasil juga banyak. Yesus nafas pemain sepak bola ada. Ada kan? Ada kan? Ada, saudara. Di Salemba ada Yesus nggak? Mungkin ada Yesus Sulaiman. Betul, saudara ya? Kita kan sedang mengikuti Yesus Kristus. Nah, kalau kita sedang mengikuti Yesus Kristus, harusnya berkembang, bertumbuh, dan berbuah lebat. Amin, saudara. Bukan Kristen-Kristen yang mandul, saudara, tapi Kristen yang berkembang, bertumbuh, dan berbuah, saudara. Betul? Ini kita sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus, saudara. Nah, kalau kita punya fokus, punya target untuk serupa, segambar dengan Dia, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kebangunan rohani di dalam hidup kita, maka ini yang harus kita perhatikan. Mengenal Dia, saudara. Amin. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kita udah kenal Dia belum? Lalu mengalami kuasa kebangkitannya, betul? Lalu mengalami persekutuan dalam penderitaannya, betul, saudara? 3 hal ini nih yang harus kita perhatikan baik-baik. Apakah kita sudah mengenal Yesus lebih dalam, saudara? Betul? Yunani, dari bahasa Yunaninya itu ginosko. Ginosko itu artinya pengenalan relasional yang mendalam. Saudara, siapa sih orang Kristen? Orang Kristen. Saudara kenal Yesus? Kenal Yesus, saudara? Pertanyaannya gini, seberapa jauh Anda kenal Yesus, saudara? Seberapa dalam Anda kenal Yesus? Kalau kita kenal Yesus, hidupmu pasti berubah. Nggak seperti yang dulu-dulu lagi, saudara. Kenapa? Aku kenal banget siapa itu Yesus. Betul? Saudara mengatakan Yesus adalah guru. Saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, like Father, like Son. Bagaimana Bapaknya, begitu pula anaknya. Karena pohon itu dilihat dari buahnya. Bagaimana buahnya Yesus, begitulah kita, saudara. Seberapa dalamnya kita mengenal Yesus kita, saudara. Saya pribadi, kalau saya nggak kenal Yesus secara dalam, saya tidak akan pindah agama. Saya tetap di agama yang dulu. Kalau saya nggak kenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan lebih dalam lagi kedalamannya kita dalam mengenal Kristus, itu diperhatikan baik-baik. Sampai sejauh mana kita mengenal Yesus. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita jadi Kristen. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita pelayanan, saudara. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita ada di dalam gereja. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita berdoa. Karena banyak orang Kristen yang bangga, saya berdoa 10 jam. Saya berdoa 12 jam. Tapi keluar dari ruang doa, diserempet, kurang ajar ya, dasar lo ya. 10 jam ngapain aja? Mimpi. Atau tidur sambil doa, mimpi-mimpi di situ, sudah. Bukan masalah itu. Kekristenan itu bukan masalah keturunan. Oh, keturunanku adalah keturunan pendeta. Nenek moyangku adalah pendeta, bukan pelaut, katanya. Karena ada kan nyanyian nenek moyangku seorang pelaut. Ini enggak, nenek moyangku seorang pendeta. Bukan itu, saudara. Kekristenan itu adalah seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan kita. Amin. Bayangin, saudara, kalau orang Kristen semuanya di seluruh dunia, saudara, mereka tuh lebih dalam banget mengenal Kristusnya. Dunia damai. Amin. Karena keberadaan dunia ini ditentukan sama orang Kristen. Amin. Saudara percaya nggak?
Kalau orang Kristen damai sejahtera semuanya, saudara, penuh dengan kedamaian, hidupnya penuh dengan sukacita. Indonesia penuh damai. Amin. Ini enggak, antar sinode berantem, antar persekutuan ribut, antar jemaat berantem. Kenapa? Dimulai dari hal yang rohani. Rumah rohani kita di sini, saudara. Kalau rumah rohani kita dalamnya itu benci, dendam, berantem terus, keluarnya pasti ribut melulu, saudara. Karena penghakiman itu dari rumah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya bicara masalah rohani dulu, baru masalah jasmaninya nanti, saudara. Rohaninya dulu beres. Kalau rumah rohaninya beres, persekutuan rohaninya beres, ya kan? Tali silaturahmi rohaninya beres, semuanya pasti beres keluarnya, saudara. Itu sebabnya deklarasi surga mengatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Surga nggak mengatakan kamu harus jadi. Enggak. Surga nggak mengatakan itu. Alkitab nggak menulis itu, saudara. Yang Alkitab tulis adalah kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini deklarasi surga. Kalau saja orang Kristen mengenal Kristus dan memahami perintah-perintahnya dan hidup dalam perintah-perintah Tuhan, maka dunia ini penuh dengan sejahtera, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Betul, saudara? Kenapa dunia ini kacau balau? Saudara lihatlah negara-negara Eropa apa yang terjadi. Waktu saya pelayanan di Belanda, saudara, dan puji Tuhan ada gereja yang di atasnya masih ayam. Itu bawahnya udah supermarket, saudara. Keren kan? Lalu pada waktu saya ke Amsterdam, saudara, dan puji Tuhan ada beberapa gereja yang udah jadi masjid, saudara. Ada beberapa gereja yang udah jadi bar, saudara. Kenapa? Udah gak laku gereja sana, saudara. Lah, kemudian saya ke Jerman lagi. Dari Belanda, Amsterdam, Den Haag, kemudian saya tinggal di Rotterdam, saudara. Itu pun begitu modelnya. Lalu saya ke Jerman juga kayak gitu. Lalu saya ke Paris, saudara. Haleluya. Bukan ngelihat menara Eiffel, saudara. Berkunjung ke gereja-gereja. Kalau orang yang cinta Tuhan, dia pasti menangis melihat keadaan gereja, saudara. Kenapa bisa begini? Saya bilang sama orang Belanda, lu kan orang Eropa ya, lu yang jadiin gue jadi Kristen, lu yang jadiin Indonesia tuh ngerti Yesus, lu orang company nih gitu. Sampai sekarang kita udah kenal Yesus, udah sungguh-sungguh sama Yesus, kenapa lu jadi ateis sekarang? Kan Eropa udah banyak yang ateis, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak suka sama agama, udah pusing gue sama agama. Yang penting kita hidupnya mengasihi, mengasihi. Tapi udah nggak percaya Yesus, masalahnya gitu, saudara. Udah nggak ke gereja lagi, udah nggak dengar firman Tuhan lagi, saudara. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena nggak punya target dalam hidupnya, nggak punya visi dalam hidupnya untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus, saudara. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan ini, saudara, kita harus memahami bahwa hidup kita posisinya adalah yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ginosko. Mengenal bukan sekedar mengenal, tapi lebih dalam lagi mengenal Kristus, mengenal hatinya, mengenal pikiran Kristus, saudara, mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya jangan heran banyak orang Kristen yang tidak mengerti panggilan hidupnya. Betul, saudara? Nggak ngerti panggilan hidupnya. Pak, saya nggak ngerti, Pak, panggilan hidup saya ini apa, jadi orang Kristen. Lu gimana ceritanya, saudara? Kenapa? Karena nggak akrab sama Tuhannya. Kalau kita akrab sama Tuhan, pasti kita kenal panggilannya, saudara. Amin. Amin. Siapa di sini yang udah suami istri? Ada di sini, saudara? Yang suami istri? Oh, banyak juga ya. Oke, saya mau tanya yang suami istri. Untuk suami dulu. Bapak-bapak, para suami, tahu nomor sepatu istrinya? Tahu. Tahu ya? Berapa?
36. 39. Pak, kadang-kadang 38 Pak, sesuai berkat. Kalau lagi menipis dia agak susut jadi. Tapi kalau berkat banyak dia mengembang bisa 41 Pak. Haleluya. Tahu bahwa Bapak kesukaan istrinya, makanan kesukaan istrinya tahu? Tahu. Apa kesukaan istrinya? Istri saya Pak, pemakan segala. Apa aja dia makan. Warna kesukaan istrinya tahu? Pak, istri saya orang Pelangi. Agak ngeri gitu. Suka semua warna, saudara. Istri ada di sini, istri? Kenal nomor sepatu suaminya? Kenal? Kenal makanan kesukaan suaminya? Apa kesukaan suaminya makanannya? Yang penting nasi ya. Banyak berkenyang. Apa warna kesukaan suaminya ada? Sudah kenal? Ada yang pink. Suaminya suka warna pink. Keren kali. Saudara, saya mau bilang begini, kenapa saudara kenal? Saya nggak kenal kesukaan bapak ibu apa, makanannya kesukaannya apa, warna kesukaan bapak ibu saya nggak tahu. Kenapa? Kita nggak kenal, nggak akrab. Kalau kita semakin kenal, semakin akrab, semakin dalam, semakin dekat, saudara, gua tahu karakter lo. Makanya ini akan terjadi, jarang sekali terjadi selisih paham. Betul? Jarang sekali terjadi perkelahian atau pertengkaran di dalam pelayanan, saudara. Kenapa? Karena udah deket. Gak apa-apa, dia memang orangnya begitu, orangnya nyablak, susah, jangan. Dia kalau ngomong memang begitu, orangnya begitu, susah, dia memang begitu. Betul gak, saudara? Nah, kita harus pahami, oh iya, dia memang orangnya sebentar-sebentar dia nangis, sebentar-sebentar dia nangis ya, karena dia yatim piatu. Oh iya. Kenal jadinya, saudara. Jadi kita memahami, oh karakternya gitu. Kenapa? Karena kita saling kenal dan lebih dalam kenalnya. Amin. Makanya tidak lagi terjadi pertengkaran di dalam pelayanan, saudara. Kenapa? Gua kenal karakter lu, memang modelnya begitu. Gua maklumin banget. Lu orangnya nyablak, kalau ngomong suka-suka, tapi semuanya firman Tuhan. Kan ada orang nyablak, semua diomong dasarnya kulaler ini coba gitu. Enggak. Kita masih dalam koridor kerohanian, saudara. Amin. Tapi gue tahu karakter lu. Ini enak nih suasana kayak gini, saudara. Coba kalau kita nggak saling kenal, Tuhan, kok ngomongnya gitu amat itu. Ih, ngeri banget nih orang kayak gini modelnya dia, Tuhan. Gue resign aja. Gue cari gereja lain. Mungkin di gereja lain semuanya damai-damai. Di sini agak kacau. Dia nggak tahu di gereja sana juga kacau-kacau. Lu mau pindah kemana lagi? Gue mau cari gereja yang sempurna. Gampang cari gereja yang sempurna. Lu mati dulu, baru ketemu sama yang sempurna. Itu pun kalau ketemu. Kalau nyasar. Amin, saudara ya. Ini yang kita harus pahami. Kita kenal dia lebih dalam lagi. Saudara mau jadi serupa segambar dengan Kristus, kenali dulu dia. Kalau saudara nggak kenali dulu, cuma sekedar yang penting gua tahu Tuhanku adalah Yesus. Bukan itu, saudara. Tukang beca juga tahu, orang Buddha, Hindu, Konghucu, Islam juga tahu bahwa siapa itu Yesus. Tapi mereka nggak kenal secara dalam bagaimana karakter Kristus. Pokoknya Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak kenal. Coba kalau mereka kenal, Tuhan, ternyata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, tambah cinta, saudara. Betul, saudara? Nggak, bukan di koridor mainnya. Kita bermain di dalam. Amin. Hari ini kenal Yesusmu dengan baik, saudara. Kita harus ginosko, mengenal lebih dalam lagi, saudara.
Amin. Kalau kita mengenal lebih dalam lagi, saudara, iman kita juga bertambah. Hidup ini gak ada takutnya kita. Kenapa? Ada Yesus. Makanya kan ada lagunya kan, kiri kananku ada Tuhan. Terus Sekelilingku ada Tuhan. kenapa kita harus takut? Kalau kita tahu bahwa kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir, saudara? Waktu saya diusir sama orang tua saya, saudara, apakah saya takut? Apakah saya mundur? Enggak. Saya hidup sengsara. Di masa-masa saya itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hal yang enak, saudara. Dunia membenci saya, keluarga besar membenci saya, teman-teman saya membenci saya, saudara. Apakah saya mundur? Saya tetap maju. Makanya bapak saya, Pak Haji, bilang apa? Kamu itu gila. Terus saya bilang, yes, saya gila. Dan saya tergila-gila sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu tergila-gila sama saya. Amin, saudara. Saudara ngerti bahwa Tuhan itu tergila-gila sama saudara? Oh, sangat, saudara. Kalau Yesus nggak tergila-gila sama saya, nggak ada salib. Nggak ada Yohanes 3:16. Nggak ada dia dari surga turun jadi manusia. Nggak ada, saudara. Biarin aja mereka mati semua. Sengsara ada hidup lu. Kasihan deh lah manusia, gitu kan. Makanya, kalau Tuhan gak punya kasih, sudah. Ya begitu kan ngomongnya begitu. Cari aku sampai kau dapatkan. Dia dari surganya ngomong begitu kan. Kan kasihan manusia mencari-cari pintu surga. Tapi enggak, Tuhan yang turun untuk kita. Ini pintu surga untuk. Amin, saudara. Amin. Makanya orang Kristen kalau nggak kenal Yesus secara dalam, nggak ginosko, bahaya kita posisinya. Apa bedanya kita sama yang lain? Dengan agama-agama yang lain yang cuma kenal Yesus saja, tapi nggak dalam kenalnya. Amin. Yang kedua, saudara, fokus yang kedua dikatakan begini, kalau kita mau jadi serupa segambar dengan Kristus, kita mengalami kuasa kebangkitannya. Dalam bahasa Yunaninya itu dunamis, saudara. Dalam kita sehari-hari kita bekerja namanya dinamis. Dalam bom, ada bom, saudara, dinamit. Karena ada, saudara tahu dinamit kan? Ada ledakan-ledakan, ada gairah cinta, saudara. Bukan masalah berapa lama, berapa sering kita ikut KKR, bukan itu, saudara. Oh, saya udah ikut KKR udah 1000 kali seumur hidup saya, sepanjang saya jadi orang Kristen 1250. Saya udah ikut KKR sana sini. Saya udah jadi panitia, bahkan pernah jadi ketua panitia. Nggak usah bangga kayak gitu. Pengkhotbahnya dari orang bule sampai orang hitam, orang sampai nggak kelihatan juga ada sih. Bukan itu masalahnya. Lalu nemteknya di foto-foto, masukin ke medsos, jadi panitia. Ketua panitia. Lalu foto-foto sama pengkhotbah bule-bule itu. Bukan itu, Mas. Nggak ada. Kita berapa kali ikut kebangunan rohani, saudara? Boleh, nggak ada masalah. Tapi apakah pribadi kita mengalami kebangunan rohani? Yang paling penting adalah kita mengalami kebangunan rohani pribadi kita ini, saudara. Bukan masalah berapa lama, berapa sering kita ikut KKR-nya, bukan. Tapi kita ini mengalami kebangunan rohani pribadi kita, apa enggak? Amin. Amin. Jangan, makanya saya sering tuh ketemu sama orang-orang yang ikut KKR-nya begitu luar biasa, saudara. Nyanyi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Gak dapat makanan, marah. Sekali dapat makanan, basi. Namanya KKR. Betul, saudara ya? Makanannya kan dari siang, ada yang dari pagi. KKR selesai jam berapa? Malam. Jam 11, saudara. Nasinya basi. Oh, marah. Kurang ajar di panitia. Emang lu kira gua siapa? Makan makanan yang basi. Dasar. Tadi
mulutku penuh dengan pujian. Selesai KKR, mulutku penuh dengan cacian. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena bukan masalah berapa sering kita ikut KKR-nya, tapi apakah kita mengalami kebangunan rohani pribadi kita ini, saudara. Amin. Saya percaya Bapak Ibu udah sering ikut KKR, saudara. Mau di desa-desa, mau di kota-kota, mau di luar negeri, saudara sering ikut KKR. Masalahnya, apakah kita mengalami kebangunan rohani pribadi kita ini, saudara? Betul, saudara? Kalau kita punya fokus serupa segambar dengan Kristus, maka kita ada ledakan-ledakan gairah cinta untuk Tuhan, saudara. Ada dunamis dalam hidup kita, saudara. Ada gairah di mana kita terus kerinduan kita mau mengalami Kristus, saudara. Amin. Bukan masalah kita KKR-nya, saudara. Bukan itu, saudara. Tapi kita mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita pribadi-pribadi. Ini yang paling penting, saudara. Bukan acara KKR-nya. Karena banyak yang saya lihat setelah acara KKR di bis ngamuk-ngamuk. Saudara juga pasti pernah ngeliat lah orang kayak begitu modelnya. Kurang ngaco, masih basi, panitia model apa begitu. Udah maki-maki orang. Masa pas giliran gua di depan nasinya habis, kan kurang ajar gitu. Sial banget hidup gua. Wis, barusan lu ikut KKR bro, gila banget lu nyanyi-nyanyi, keren banget kan. Sampai nangis-nangis gitu, saudara. Jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nggak dapat nasi. Marahnya segunung tinggi, saudara. Semua dimaki-maki, satu bis dimaki. Tukang parkir dimaki, polisi aja dimaki-maki, saudara. Ketua panitia dimaki-maki. Cuma gara-gara nggak dapat nasi kotak. Kenapa? Nggak mengalami kebangunan rohani. Di sini ada kayak gitu? Yang pernah KKR, terus nggak dapat snack, lo marah-marah. Ada di sini? Nggak ada ya? Kebetulan nggak hadir. Puji Tuhan, saudara. Tapi saya percaya di sini nggak ada orang model kayak gitulah. Amin. Di sini orangnya baik-baik semualah. Kelihatan dari mukanya. Katakan kanan kirinya, saya orang baik. Saya orang baik. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, dikatakan apa? Kita mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Ada koinonia di situ. Ada persekutuan dengan Kristus, saudara. Saudara jangan maunya berkat-berkatnya melulu, maunya yang enak-enak melulu. Menderita. Amin, saudara. Makanya pada waktu kita menderita, gak usah marah. Saudara dicaci maki, kurang ajar, gue dihina-hina jadi orang Kristen. Gue gak suka ya, Yesus gue dihina-hina, Yesus dibilang telanjang. Terus kenapa kalau kenyataannya Yesus telanjang? Masa Tuhan disalib, gue gak terima, Yesus gue dihina-hina. Terus kenapa nenek moyang lu belum lahir, Yesus udah dihina-hina? Betul, saudara? Alkitab kan udah jelas, karena namaku kau dihina, karena namaku kau dicaci maki, karena namaku kau diludahin, nggak dianggap. Betul, saudara? Nggak usah marah. Kenapa nggak usah marah, Pak? Kok saya nggak boleh marah? Iya, apa yang kamu baca itu hidup. Firman yang kau baca itu hidup. Keren, saudara. Amin. Firman Tuhan kan ada. Saudara pernah bacakan karena namaku kau dihina? Pernah baca itu? Jangan marah kalau dihina. Biarin aja dong, namanya orang gila, pusing-pusing. Ngapain gue pusing-pusing? Kenapa? Kita bangga dong, Alkitab kita mah keren. Kenapa? Gue dihina, berarti hidup. Coba kalau kita gak dihina, perasaan gue jadi orang Kristen gak dihina-hina sih. Gak ada hina-hina. Tapi di dalam kita dihina-hina itu, saudara, ada kemenangan. Amin. Saya saksi hidup. Yang menghina-hina saya, akhirnya minta dibaptis.
Ibu Haji, mama saya minta dibaptis. Adik saya minta baptis sendiri. Ponakan saya sekarang udah jadi hamba Tuhan tuh di gereja di Jakarta. Amin, saudara. Makanya saya bilang sama keluarga besar saya, lu jangan benci Yesus, takut rindu. Bener gak saudara? Kenyataan tuh, bukan saya itu. Saya udah bilang jangan benci Yesus, nanti lu kangen sama dia. Adik saya yang hina-hina Yesus, saya dibilang kafir, minta dibaptis. Amin. Dia bermimpi 2 kali didatengin salib, ada tulisannya Indri. Saya bilang Indri Gautama kali. Saya bilang Indri yang mana? Indri yang disalib itu. Yang disalib nggak ada namanya Indri. Ada Yesus. Iya 2 kali didatengin salib, saudara. Jangan-jangan lu mau mati. Dan matinya lu disalib kayak Yesus gitu ya. Aduh, gua nggak tahu lah gitu ya. Tapi saya tahu itu Yesus yang datang. Amin. Akhirnya apa? Dia sendiri yang minta dibaptis. Ya. Kak, gue gak tahan, gue gak kuat, baptis gue. Oh siap. Dari Jakarta terbang ke Makassar, saudara. Minta di gereja gak ada yang terima. Karena gereja takut. Itu tuh gereja tuh gak takut semua. Nanti gereja dibakar, biarin aja. Susah amat sih hidup lu dibakar-bakar. Yang dibakar kan bangunannya. Kalaupun lu yang dibakar hidup-hidup, lu mati masuk surga. Amin, saudara. Nggak begitu pak ceritanya loh. Makanya dibaca sejarah gereja. Murid-murid Yesus itu bagaimana cara matinya. Nggak ada yang matinya tuh enak-enak. Ada orang Kristen ngomong begini. Gue mah heran, dia kan pendua syafaat ya. Dekat sama Tuhan, berdoa mulu sama Tuhan. Matinya kok kelindes kontainer. Kayaknya gak bagus banget tuh matinya. Pasti ada sesuatu. Pasti ada dosa. Saya tampar bulatnya, saudara. Kan dia teman saya. Kalau orang sini saya gak berani loh. Saya tampar mulutnya. Orang udah mati. Ya mungkin gara-gara itu kali. Dihina gitu, kok matinya kayak gitu, kok pendosa apa, kok matinya kayak gitu, kelindes kontainer, aneh, pasti ada dosa. Saya bilang, lu gak belajar dari Alkitab ya, gak pernah baca firman Tuhan, bagaimana Yesus mati, bagaimana murid-muridnya mati, emang enak semua, bagaimana Stefanus mati, apakah mereka orang berdosa? Mereka bukan orang berdosa, betul saudara? Tapi dimuliakan sama Tuhan hidupnya, saudara. Amin. Kita mau bukan bagaimana urusan kita mati, saudara, nggak ada urusan. Tuhan kita yang kita sembah nggak ada urusan bagaimana cara kita mati. Saudara mau mati kelindes apa nggak ada urusan. Tapi Tuhan sedang berurusan bagaimana kamu hidup. Bukan bagaimana kamu mati, enggak. Tuhan sedang berurusan bagaimana kamu hidup. Jangan yang enak-enaknya aja, saudara. Kan ada lagunya kan, ya bukan yang enak-enak saja yang ku terima. Bukan itu sebenarnya. Menderita bersama dengan Kristus adalah sebuah kemegahan. Amin. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudara. Ya. Amin, saudara. Saya dihina, dicaci maki, dibilang kafir. Yang bilang kafir minta dibaptis, saudara. Mama saya marah-marahin saya, bapak saya marah-marahin saya, dibilang gila lah, apalah gila. Saya bilang jangan ngomong begitu, Pak. Nanti bapak dibaptis. Dibaptis juga, saudara. Jadi pengikut Yesus sekarang tuh Pak Haji. Kenapa bisa begitu, saudara? Jangan main-main sama Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, hari ini gua mati. Satu lagi tuh, ada satu orang tuh, Alkitab itu bacaan yang biasa. Tuh gua duduk-dudukin tuh, gak mati-mati gua. Mati. Jangan main-main. Gak apa-apa kita dihina, gak apa-apa gereja kita dibakar, saudara. Makanya orang-orang sana tuh bingung ngeliat kita. Gila, orang Kristen adalah ras terkuat di dunia. Gerejanya dibakar, nyanyi.
Betul saudara? Memuji-muji Tuhan, nggak membalas. Ya hari ini gereja gue dibakar, besok musola lu gue bakar. Nggak ada. Kita nggak pusing sama musola mereka. Kita nggak bakar tuh, biasa-biasa aja. Makanya nggak ada cerita kan, mesti dibakar sama orang Kristen. Nggak ada. Mesti dibakar sama orang GUK. Siapa tuh GUK utusan Kristus? Waduh, nggak ada ceritanya tuh, dan tidak ada pernah tertulis dalam sejarah gereja membalas, membakar. Nggak ada, saudara. Betul saudara? Tapi kita dihina, Pak. Biarkan. Pada waktu Yesus dianiaya, dicaci maki, apakah dia marah-marah? Kurang ngajar si Yudas ya, emang tuh Yudas pengkhianat. Pengkhianat tuh Yudas. Kurang ngajar. Apakah Yesus ngomong begitu? Enggak. Dia slow, mantap ya, kalem, tenang, elegan. Amin saudara. Kita juga gitu saudara. Kalau kita mau serupa segambar dengan Kristus pada waktu kita dihina, dicaci maki, tenang. Masuk kamar dan berdoa. Doanya jangan ngancem Tuhan. Tuhan, anakmu ini dihina. Aku tidak terima. Turunkan azabmu atas dia Tuhan. Biar dia mati. Jangan begitu. Itu biar Tuhan yang punya aturan saudara. Kita cuma bilang Tuhan terima kasih. Firman-Mu yang aku baca hari ini itu hidup. Karena namamu aku dihina. Dan itu nyata dalam kehidupanku. Thank you. Amin saudara. Amin. Itu yang harusnya ada dalam hidup kita saudara. Kalau kita mau serupa segambar dengan Kristus, mengenal Kristus tidak lepas dari penderitaan. Dan penderitaan itu adalah merupakan kedekatan yang nyata kita dengan Kristus. Amin saudara. Kenapa saya bilang kedekatan yang nyata dengan Kristus? Saudara kalau susah, lagi susah nih hidupnya, saudara pasti dekat-dekat Tuhan kan? Lagi bangkrut pasti dekat Tuhan kan? Rajin ke gereja kan? Rajin berdoa kan? Betul saudara? Tapi kalau mulai lagi agak berhasil, mulai kaya-kaya, aduh Pak Albert, aduh maaf saya nggak bisa ikut doa malam hari ini karena saya lagi sibuk sekali. Tinggal gampang ini. Pak Albert tinggal berdoa. Mau diambil berkatnya, biar lu dekat lagi sama Tuhan, atau tetap lu diberkati, tapi lu jauh dari Tuhan. Iblis, setan itu juga bisa memberkati kehidupan kita, saudara. Tapi saya mau bilang, ketika iblis memberkati kehidupan kita, kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari koinonia Tuhan. Betul? Kita jauh dari ginoskonya Tuhan. Kita jauh dari dunamisnya Tuhan, saudara. Tapi ketika Tuhan yang memberkati, kita semakin cintakan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini 3 hal yang kita pelajari, saudara. Mengenal dia, mengalami kuasa kebangkitannya, saudara, dan mengalami penderitaannya bersama dengan Kristus. Kenapa? Kalau enggak, hidup kita mau biasa-biasa aja, saudara. Amin, saudara. Saya seperti ini. Saya tahu banget bagaimana sejarah hidup saya, saudara. Mulai saya awal-awal mengenal Kristus, sudah mengalami aniaya, semuanya saya alami semua sudah. Tapi saya mau bilang, saya tidak akan pernah mundur. Makanya saudara-saudara saya bilang apa? Lu emang gila. Dan mereka tahu sekarang saya pendeta. Saudara-saudara saya yang mau di Makassar semua tahu, woi pendeta. Kalau saya datang ke Makassar tuh begitu modelnya, saudara. Woi pendeta. Waktu saya datang ke Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Woi, Waalaikumsalam pendeta. Udah begitu modelnya sudah. Kenapa? Udah tahu saya ini pendeta. Bukan hanya sekedar jemaat, tapi udah pendeta, saudara. Amin. Jadi saudara tahu, saudara saya tahu banget bahwa saya ini udah sering khotbah kemana-mana gitu kan. Nah, kakak saya yang nomor 2 itu marah-marah sama saya. Lu boleh khotbah kemana-mana, tapi nggak usah kesaksian. Setan. Iblis dikalahkan oleh kesaksian kita, betul saudara? Dia ngelarang saya kesaksian, ayah-ayah wain. Nggak bisa kayak gitu, kita harus kesaksian. Bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dunia nggak suka dengan kesaksian itu, sudah. Makanya saya dibungkam. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa saya ditusuk-tusuk. Yang penting kesaksian terus, saudara. Amin. Jadi hari ini 3 hal yang harus kita pahami baik-baik, saudara. Ada relasi yang sangat kuat antara kita dengan Tuhan. Makanya kita mengenal dia.
Kita punya target, kita punya fokus, kita punya tujuan hidup. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus, sehingga kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus, dan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Amin. Biar 3 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita, saudara. Semakin hari kita semakin disempurnakan oleh Kristus, saudara. Amin. Semakin hari kita semakin cinta akan Tuhan, bahwa Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah dibentangkan atas tempat ini Bapak. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terus urapi kami semua, berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami berjalan dalam firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Iksan Palopo. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Haleluya. Jadi hari-hari ini menginginkan kita untuk lebih dekat dengan Dia, mencari wajahnya. Amin. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah memberkati kami. Untuk kami Tuhan boleh ada Tuhan
di dalam persekutuan yang benar dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami Tuhan semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan mengalami api kebangunan rohani, mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga Tuhan ada Tuhan kegairahan Tuhan di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami di pagi hari ini. Berkatilah Tuhan Pak Isan Palobo ini Tuhan. Engkau urapi, tambahkan roh hikmat, pewahyuan baru kepadanya. Berkati kesehatannya Tuhan, keluarganya Tuhan, dan pelayanannya. Kemanapun Tuhan dia melayani-Mu, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Baik itu tim musik WL Singer Asyir Kolektan, multimedia anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk Indonesia. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan pemerintahan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Engkau lawat dengan roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dan segala keputusan yang mereka ambil untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Kami menolak roh korupsi, roh ketamakan, roh keserakahan. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar ada ketentraman, kesejahteraan, keamanan atas bangsa Indonesia ini. Bapak, kami juga memberkati Tuhan untuk semua kekayaan alam yang ada di bangsa ini, untuk pertanian, sawah, ladang, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan hasil-hasil lautnya, agar semuanya diusahakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Dan juga kami berdoa Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, mereka sudah diberkati lewat firman yang mereka dengar. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau dan mengalami jawaban doa atas segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk gereja ini Tuhan, yang Kau pakai Tuhan sebagai gereja penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Mari Tuhan, Engkau bekerja dan Kau berkaryalah atas gereja ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan sudah tambahkan. Biarlah mereka boleh bertumbuh Tuhan dan menjadi jemaat yang setia. Berkati Tuhan untuk sekretariat Tuhan, majelis koordinator, dan juga untuk usaha-usaha dana yang diusahakan Tuhan di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan Kau juga kirimkan Tuhan donatur-donatur yang dapat menopang untuk pelayanan di gereja ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan untuk api cahaya bangsa Tuhan, dan semua para pengurus yang ada di dalamnya. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan, agar melalui Tuhan usaha yang sedang diusahakan Tuhan di api cahaya bangsa ini Tuhan, ada dana-dana untuk keperluan misi. Dan juga kami juga berdoa Tuhan untuk koinonia, marturia, dan diakonia. Tuhan juga berkati. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit Tuhan, dan di dalam kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan. Untuk Pak Sikus Tuhan, Pak Masron, Pak Budi, Pak Gunawan, dan juga untuk Ibu Lina dan Nosa Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat mereka Tuhan, dan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Jadilah mereka sehat, jadilah mereka sembuh kembali. Karena tubuh mereka bukanlah sarang penyakit, tapi tubuh mereka adalah bait suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan mendapat pekerjaan dengan mudah Bapa. Dan mereka yang membuka usaha warung toko, Engkau datangkan pelanggan-pelanggan baru Tuhan.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang merindukan mempunyai keturunan. Tuhan berkatilah kandungannya. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terlahir anak ilahi yang akan memberkati rencana-Mu. Dan juga untuk jemaat yang ingin mempunyai pasangan hidup, Tuhan berikan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Satukanlah gereja-Mu Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan segala roh kesombongan, roh keangkuhan hidup, dan tembok-tembok yang memisahkan Tuhan denominasi gereja, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja-gereja-Mu Tuhan melaksanakan amanat agung, menuai jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu, dan menjadi garam terang dan berdampak bagi kota dan negara. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Israel Tuhan, milik pusaka-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawatlah bangsa ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan hati mereka Tuhan, agar mereka percaya Tuhan dengan dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang masih berdoa Tuhan di tembok ratapan, agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan selubung-selubung yang menutupi mata rohani mereka gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, roh kesombongan, roh tegar tengkuk, dan kepercayaan pada hal-hal mistis, okultisme, dan kuasa-kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan agar lewat Tuhan kegerakan kuda putih pertama, kedua Tuhan, biarlah terjadi lawatan Tuhan, sehingga terkumpul 144.000 dari suku bangsa Israel dan termeterai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam Tuhan yang diperkirakan akan terjadi Tuhan di Indonesia, baik itu gempa megatrust, longsor, banjir, gempa bumi Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biar Engkau tahan Tuhan, sampai waktu yang Kau tentukan Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, dan kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Utusan Kristus. Kami menyapa dengan hangat Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Iksan Palopo atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi pelayanan dan keluarga Bapak. Perayaan Movement Ruang Bersama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negeri akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Hadirilah kelas Bible Class online yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Pelayanan orang malam, ruang bersama untuk berbagi makanan atau materi lainnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dikoordinasi oleh Bapak Pardenan Tulus dan Selasa pukul 10 malam.
Terima kasih atas donatur yang telah melayani minggu ini. Kenari for Christ, doa bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa, akan diadakan di Plaza Kenari Mas setiap hari Kamis pukul 18.30. Renungan pasukan Tuhan akan diadakan setiap Jumat pukul 9 malam. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Music for Excellence, latihan bersama untuk pelayan yang bertugas di hari Minggu, diadakan setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dana misi, dapat menabur melalui rekening khusus misi yang tertera di layar, atau dapat memberikan langsung pada kotak persembahan misi di setiap minggunya. Dalam mendukung program pembuatan kapal menjadi makan, bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen menggabung keluarga besar Gereja Pusat Kristus, dapat mengisi formulir pendaftaran anggota jemaat yang disediakan di media Asia. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, dianjurkan untuk stempel kartu parkir agar tidak mengikuti biaya per jam. Stempel dapat diminta di meja sound system. Untuk menjaga kebersihan ruangan ibadah Gereja Pusat Kristus, menyiapkan semua jemaat agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan melayani sebagai asyir, kolekan atau tim musik, dapat menghubungi Bapak Henry sebagai koordinator ibadah dan Ibu Monica sebagai koordinator tim musik. Inilah pada minggu depan, Gereja Pusat Kristus di Plaza Kenari Mas Surabaya ini, mari ajak teman dan saudara beribadah bersama di Gereja Pusat Kristus. Bagi Bapak Ibu yang memiliki sahabat yang ingin hidup sendiri atau belum memiliki tempat tinggal tetap, dapat menghubungi Bapak Ramli atau Bapak Kawin yang akan menghubungi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim multimedia. Kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, apakah ada di tempat ini yang baru pertama kali hadir? Oke, berarti semua jemaat Tuhan yang setia ya. Amin. Adakah pengumuman tambahan dari Pak Gembala? Oke. Ya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku
kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Orang yang mengenal Yesus akan terus bergairah. Kami telah dipuaskan Tuhan. Kami bawa kembali berkat ini. Kami hidupi, kami alami kuasa kebangkitan itu Tuhan. Berkenan siang hari ini curahkan roh-Mu atas kami. Berkenan curahkan roh-Mu sebelum kami kembali. Mari arahkan hatimu dan terima curahkan roh-Mu atas kami Tuhan. Curahkan roh-Mu atas kami. Curahkan roh-Mu atas kami. Ada kebangkitan yang besar. Akan ada kebangkitan yang besar. Oleh roh-Mu Tuhan kami mampu berjalan dari hari ke hari. Biar melalui hidup kami mengalir aliran-aliran air kehidupan. Setiap mereka yang bersentuhan dengan kami pasti hidup. Karena mereka melihat Kristus dalam kami. Terima kasih kami telah dipuaskan oleh Tuhan lewat kebenaran firman di siang hari ini. Tuhan memberkati rohanimu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati keluargamu. Kiranya berkat damai sejahtera datang dari Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan pertolongan penghiburan Roh Kudus, ketiga nama yang esa ini menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kita saat teduh sejenak. Hari ini kita dijamu oleh keluarga Bu Francina jauh-jauh dari Jepang, dan juga Pak Peter dan keluarga yang mengucap syukur untuk kantor yang baru. Jadi Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat atas buka kantor baru nih. Tuhan berkati, terima kasih. Kita doa untuk terus bisa maju bersama. Shalom. Ibadah telah selesai. Kepada Bapak Gembala dan Bapak Pendeta Iksan Palopo untuk di depan disalami oleh para jemaat. Temanku percaya. Shalom Pak.
Kalau Pak langsung tempel